Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini akhirnya kita masuk lagi ke dalam edisi Rekam Misteri, dan kisah yang akan kita dengarkan bersama-sama merupakan kisah dari kiriman seorang teman kita yang ingin disebut namanya sebagai Anwar. Dan secara khusus Anwar sendiri mengatakan bahwa dia enggan untuk membagikan kepada kalian secara detail tentang tempat di mana beliau ini tinggal. Jadi sosok Anwar ini hanya ingin memberitahu kepada kalian bahwasanya tempat dia tinggal saat ini merupakan sebuah kota yang memang sudah terkenal di masyarakat luas mengenai cerita tentang keberadaan sebuah kota gaib yang ada di lingkup wilayahnya. Jadi Anwar ingin kalian menebak sendiri di mana dia berasal. Dan sebelum memulai, seperti biasa, disclaimer dulu bagi kalian yang baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi Rekam Misteri merupakan edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari para teman-teman kita di luar sana yang dikirimkan melalui email yang ada di description box. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak dengan cerita mereka, itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menebarkan energi yang positif dan juga bisa saling menghargai. Dan satu hal lagi, kalau kalian memang baru menonton channel YouTube ini, kalian harus tahu bahwasanya sebagian besar dari cerita atau konten yang ada di sini memiliki durasi yang lumayan panjang. Jadi semisal kalian merasa bahwa cara saya membawakan cerita ini agak lambat, maka kalian bisa percepat saja videonya. Atau sebaliknya, jika kalian merasa bahwa cara saya membawakan cerita ini agak sedikit cepat, maka kalian bisa melambatkan saja videonya ya. Dan pada bagian pertama dari kisahnya Anwar ini, saya akan terlebih dahulu menceritakan tentang bagaimana sosok Anwar, siapa dia, supaya kalian ini bisa merasa lebih kenal dengan sosoknya Anwar. Anwar bercerita bahwasanya kejadian yang dia ceritakan kepada kita sekarang ini merupakan sebuah kejadian yang terjadi sekitar tahun 2018-an. Dan pada saat itu usianya Anwar ini masih sekitar 22 tahun. Dan di dalam ceritanya Anwar mengatakan bahwa dia sempat cukup lama menjadi seorang pengangguran. Jadi setelah dia lulus SMA, dia nggak lanjut kuliah, dan pada masa-masa tersebut Anwar ini sempat tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Sedangkan pada saat itu Anwar ini merupakan seorang anak laki-laki tertua yang ada di keluarganya. Dan tekanan tersebut memang betul-betul membuat Anwar ini ngerasa kayak terbebani di rumah. Karena memang Anwar sendiri mengakui bahwa pada saat itu yang tinggal di rumahnya bersama Anwar itu bukan hanya orang tuanya dia. Tapi pada saat itu ada beberapa saudara yang berasal dari ayahnya Anwar itu ikut tinggal bersama mereka. Dan ketika Anwar melewati masa-masa di mana dia terus didesak oleh keluarganya untuk segera memiliki pekerjaan gitu kan. Pada saat itu yang bisa dilakukan oleh Anwar hanyalah diam. Dia tidak berani melawan dengan kata-kata. Meskipun sebenarnya waktu itu Anwar sendiri bilang dia sudah berusaha keras untuk mencari pekerjaan. Hanya saja pada saat itu yang memang belum rezekinya mendapatkan pekerjaan. Apalagi memang waktu itu Anwar ini hanyalah seorang lulusan SMA. Jadi persaingan yang terjadi di luar sana di dunia pekerjaan itu memang betul-betul berat bagi Anwar. Dan saya harap kalian juga tidak merasa keberatan, tidak menganggap hal ini sebagai sesuatu yang bertele-tele ketika saya memutuskan untuk ikut menceritakan beberapa pengalaman pekerjaan yang sempat dilakukan oleh Anwar waktu itu. Karena saya ingin kalian ini bisa melihat cerita ini dari segala sudut. Dan memang waktu itu Anwar bercerita bahwa ketika dia lulus SMA, dia ini sempat bekerja sebagai salah satu karyawan di tempat cuci mobil gitu. Tapi memang nggak lama, jadi sekitar setahunan. Karena pada saat itu setelah setahun berlalu, Anwar ini menjadi salah satu korban PHK. Dia dipecat dari tempat tersebut tanpa mendapatkan pesangon. Dan ketika Anwar sudah berhenti bekerja di sana, saat itulah kemudian Anwar ini mulai merasa kesulitan untuk menemukan pekerjaan yang lain. Dan karena hal tersebutlah pada akhirnya Anwar ini jadi sering membantu salah satu bibinya yang pada saat itu bekerja sebagai kuli kebun singkong milik orang lain. Jadi pada saat itu Anwar ini setiap kali panen gitulah ya, dia datang nih ke rumah bibinya untuk menawarkan jasa. Barangkali bibinya ini mau dibantuin sama Anwar. Dan memang meskipun pada saat itu Anwar dan bibinya ini adalah saudara, tapi ketika Anwar ini menawarkan jasanya, dia bekerja, dia membantu bibinya ini tetap memberikan upah yang lumayan pantas lah ya untuk Anwar. Dan setelah beberapa tahun berlalu, ketika usianya Anwar pada saat itu sudah menginjak 22 tahun, waktu itulah akhirnya Anwar ini mendapatkan informasi mengenai lowongan pekerjaan dari salah satu temannya. Jadi pada saat itu lowongan pekerjaan tersebut adalah untuk menjadi seorang kurir paket di sebuah ekspedisi. Dan karena memang pada saat itu persyaratan yang dibutuhkan ketika Anwar ini melamar pekerjaan tersebut tidak terlalu sulit, akhirnya pada saat itu Anwar ini memberanikan diri lah untuk melamar kerja di sana.
Dan benar saja ketika kemudian Anwar ini melamar pekerjaan di tempat tersebut, salah satu persyaratan yang paling penting pada saat itu adalah Anwar ini harus memiliki SIM. Dan kebetulan memang Anwar sudah memiliki SIM tersebut. Tapi meskipun pada saat itu Anwar ini sudah memiliki SIM, ada satu masalah lain lagi nih yang sempat membuat Anwar ini merasa bingung. Karena pada saat itu posisinya Anwar maupun keluarganya itu tidak memiliki sepeda motor. Jadi Anwar memang mengakui kalau misalkan pada saat itu dia dan keluarganya ini berada di bawah garis kemiskinan. Jangankan untuk memiliki sebuah sepeda motor, untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari saja, Anwar dan keluarganya ini udah lumayan pusing. Cuma karena waktu itu Anwar berpikir kesempatan ini nggak boleh dibuang begitu saja kan. Jadi meskipun waktu itu Anwar ini masih ngerasa bingung nantinya nyari motor siapa yang bisa dipakai untuk dia bekerja, Anwar ini tetap mengiyakan persyaratan tersebut hingga pada akhirnya ya dia diterima untuk bekerja di sana sebagai seorang kurir paket. Dan asal kalian tahu saja, selama itu ketika Anwar ini sedang membutuhkan kendaraan, misalkan dia mau pergi ke suatu tempat, katakanlah ya yang lumayan jauh, maka biasanya Anwar ini akan meminjam motor dari salah satu bibinya. Jadi bibinya yang waktu itu sering dibantu oleh Anwar ketika kebun singkong milik majikannya itu sedang panen. Dan memang kebetulan jarak di antara rumahnya Anwar dan rumah bibinya ini nggak terlalu jauh. Ibaratnya cuma jalan kaki 5 menit juga udah sampai. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahkan motor yang sering dipinjam oleh Anwar pada saat itu dari bibinya itu bukan tipe-tipe motor yang sehat gitu loh guys. Jadi kalau kalian pernah melihat motor yang biasanya dibawa sama petani gitu ya, yang bagian kanan kirinya itu udah pada dicopotin. Nah, kurang lebih kondisi motor bibinya Anwar pada saat itu ya kayak gitulah. Cuma karena memang waktu itu kondisinya mendesak, Anwar juga berpikir dia tidak memiliki pilihan lain kan. Dia sedang tidak memiliki tabungan untuk bisa mengkredit motor, apalagi orang tuanya. Jadi pada saat itu Anwar ini memutuskan untuk memberanikan dirinya untuk meminjam motor tersebut setiap harinya kepada sang bibi. Dan untuk mempermudah cerita, kita sebut saja nama dari bibinya Anwar ini adalah Ibu Halimah. Dan ketika Anwar ini sudah resmi diterima bekerja sebagai seorang kurir di ekspedisi tersebut, di sore harinya Anwar ini langsung datang ke rumah Bu Halimah. Di sana dia menceritakan semuanya gitulah ya. Bahkan pada saat itu Anwar juga berjanji kepada bibinya bahwa setiap hari setelah dia selesai pulang kerja, dia akan setor sejumlah uang kepada sang bibi. Hitung-hitung sebagai ucapan terima kasihnya dia aja. Jadi kayak seolah-olah Anwar ini menganggap kalau dia ini sewa gitu kepada bibinya. Dan untungnya pada saat itu memang Ibu Halimah ini mengizinkan. Hanya saja memang keputusan yang diambil oleh Ibu Halimah pada saat itu tidak terlalu disukai oleh anak laki-lakinya. Kita sebut saja namanya adalah Ardi. Dan singkat cerita ketika kesepakatan itu memang sudah terjadi gitu kan. Setiap hari di pagi harinya, Anwar ini akan pergi ke rumah Bu Halimah untuk mengambil motor yang akan dia pinjam. Kemudian setelah dia selesai bekerja sekitar jam 6, jam 7 malam, dia akan kembali ke rumahnya Bu Halimah untuk mengembalikan motor tersebut. Jadi polanya itu terjadi seperti itu terus setiap hari. Dan Anwar bilang di dalam ceritanya, sebetulnya dia ngerasa nggak enak juga ya karena harus memaksakan keadaan gitu. Karena pada saat itu Anwar sendiri melihat bagaimana Bu Halimah ini harus mengayuh sepeda tuanya setiap kali dia ingin pergi ke kebun singkong yang pada saat itu memang harus dia olah. Sedangkan pada saat itu jarak dari rumah Ibu Halimah dengan kebun singkong yang biasa dia datangi itu lumayan jauh. Dan mungkin hal tersebutlah yang juga menjadi salah satu faktor kenapa Ardi ini merasa tidak suka ketika ibunya ini memutuskan untuk mau meminjamkan satu-satunya motor mereka kepada Anwar. Jadi Anwar ini kayak ya berusaha memaklumi keadaan yang tercipta waktu itu. Lalu akan muncul pertanyaan kan, apa yang membuat Anwar ini merasa kalau sepertinya Ardi tidak menyukai keputusan itu? Karena waktu itu menurut Anwar, setiap kali dia pergi ke rumah Bu Halimah di pagi harinya untuk meminjam motor tersebut, orang pertama yang akan membukakan pintu itu sudah pasti Ardi. Dan setiap kali Anwar ini datang, muncul gitu di depan pintu, maka Ardi ini akan melemparkan ekspresi wajah yang kayak sinis gitu. Meskipun pada saat itu Anwar berusaha untuk menyapa, untuk tersenyum terlebih dahulu gitu ya, Ardi ini nggak mau ngeladenin. Bahkan di beberapa kesempatan ketika misalkan pada saat itu Anwar ini sedang datang ke rumah Ibu Halimah untuk mengantarkan motor yang sudah selesai dia pakai. Dan pada saat itulah pernah nih Anwar mendengar Ardi ini seperti sengaja menyindir dia dengan kalimat yang kurang lebih mengatakan bahwa pada saat itu Anwar ini sok-sokan aja mau kerja tapi beli motor aja nggak bisa. Ngapain kerja kalau misalkan modal aja nggak punya? Dan Anwar sendiri bilang,
bilang, kalau dia mau ngambil hati dengan omongannya Ardi waktu itu, sejujurnya dia ngerasa sakit hati juga. Cuma karena sekali lagi Anwar ini menyadari posisinya dia memang orang yang tidak mampu kan, pada saat itu dia masih membutuhkan bantuan orang lain. Di sisi lain juga pada saat itu Anwar juga merasa banyak berhutang budi dengan sosok Bu Halimah. Jadi dia berusaha untuk tidak terlalu meladeni omongan-omongan menyakitkan yang dilontarkan oleh Ardi kepadanya. Dan Anwar bilang, sebenarnya pekerjaan dia waktu itu sebagai seorang kurir paket itu memiliki dua sisi mata uang yang membuat dia tuh kayak ngerasa terbebani. Kenapa seperti itu? Karena waktu itu Anwar ini sempat merasa bahwa kenapa ya saya harus kerja tapi membebani orang lain juga. Tapi di sisi yang lain pada saat itu Anwar juga merasa bahwa dia bertanggung jawab penuh atas kelangsungan hidup keluarganya. Bagaimanapun pada saat itu Anwar ini adalah anak laki-laki tertua yang ada di rumahnya. Dan waktu itu kata Anwar, dia ini sudah bertekad untuk menyisihkan sebagian uang dari gajinya waktu itu selama beberapa waktu gitulah ya, supaya nantinya dia bisa kredit motor sendiri. Jadi dia nggak perlu membebani Ibu Halimah. Tapi tentu saja hal tersebut tidak akan bisa terwujud dalam waktu yang dekat. Karena kalian bayangkan, pada saat itu Anwar ini bilang di dalam ceritanya bahwa pendapatan yang dia dapatkan dari pekerjaannya waktu itu tidaklah terlalu besar. Tapi pada saat itu dia harus memenuhi kebutuhan beberapa orang yang tinggal di rumahnya dia. Jadi bukan hanya orang tuanya dia aja. Jadi kalaupun Anwar ini memiliki lebihan dikit dari sisa gajinya, yaitu sama sekali nggak banyak. Dan di bagian ini Anwar bilang, tanpa berusaha untuk punya tendensi menyudutkan orang tuanya ataupun saudara dari orang tuanya. Pada saat itu Anwar ini merasa nggak tahu kenapa orang tua dan saudara dari orang tuanya itu seperti berusaha untuk mendesak Anwar supaya terus-terusan bisa menghasilkan uang. Jadi Anwar ini kayak nggak dikasih istirahat sama sekali. Kemudian Anwar ini merasa tidak diperhatikan ketika dia ada di rumah. Maksudnya gini loh, kita mungkin sebagai anak selalu menempatkan diri untuk selalu memenuhi kebutuhan orang tua ya. Apalagi pada saat itu kita juga belum memiliki keluarga sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hasilkan, kalau bisa kita berikan semua sama orang tua, ya buat orang tua semua gitu. Cuma waktu itu Anwar hanya merasa bahwa seharusnya ketika saya sudah memberikan semua perhatian tersebut kepada orang tua saya, kepada semua saudara saya, setidaknya secara perhatian, secara kepedulian, secara kasih sayang gitu, Anwar ini bisa mendapatkan hal yang setimpal juga. Tapi yang Anwar rasakan pada saat itu justru sebaliknya. Jadi setiap kali Anwar ini selesai gajian, dia memberikan uang tersebut kepada orang tuanya. Anwar ini kayak nggak ngerasa dihargain aja. Setiap kali Anwar ini pulang kerja, misalkan ke rumah, dia ini kayak nggak pernah diajak ngobrol sama keluarganya. Dan asal kalian tahu saja, demi memenuhi semua kebutuhan yang ada di rumah, pada saat itu Anwar ini selalu mengalah terhadap segala kebutuhan yang sebetulnya dia butuhkan juga untuk dirinya. Dan kata Anwar, penampilan dia waktu itu ketika dia bekerja sebagai kurir paket di ekspedisi tersebut adalah penampilan yang mungkin bisa dibilang paling kumuh kalau misalkan dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Karena pada saat itu, setiap harinya Anwar ini hanya memakai jaket bekas yang dia dapatkan dari lungsuran bapaknya sendiri. Jadi itu bukan jaket baru. Jadi kalian bisa bayangkan waktu itu jaketnya warnanya sudah kusam, sudah luntur warnanya. Kemudian di beberapa bagian dari jaket tersebut itu bahannya udah kayak kikis. Dan waktu itu Anwar bilang dia hanya memiliki 2 celana jeans yang selalu dia pakai berganti-gantian. Jadi kalau misalkan satu celana ini dipakai 2 hari katakanlah ya, yang satunya dicuci. Nah ketika yang satunya ini sudah kering, dia pakai yang sudah dia pakai sebelumnya itu dia cuci. Jadi kayak cuci kering pakai. Saking dia sayang pakai uangnya untuk beli barang dia sendiri. Bahkan di dalam ceritanya Anwar ini bilang, dia tidak memiliki uang sama sekali untuk bisa membeli sepatu yang bisa dia pakai untuk bekerja. Jadi kalian bayangkan, kurir itu kan kerjanya bisa dibilang dari pagi sampai malam. Dia keliling ke sana ke sini. Panasnya kepanasan, hujannya kehujanan. Dan waktu itu Anwar cuma bisa pakai sendal jepit yang udah jelek untuk mengarungi setiap hari dari pagi sampai malam. Sampai pada saat itu kakinya, itu kulit di atas kakinya itu belang. Bahkan ketika Anwar ini baru saja bekerja sebagai seorang kurir, otomatis kan pada saat itu Anwar belum
belum megang uang sama sekali ya, karena dia kan belum gajian. Nah, pada saat itu satu-satunya uang yang dia punya itu sekitar 50.000 doang. Itu pun uang yang selama ini dia simpan, semisalkan dia dapat kerja serabutan di luar sana, misalkan jadi kuli panggul atau membantu bibinya untuk memanen singkong. Nah, pada saat itu, uang 50.000 tadi itu dia pakai untuk membeli helm bekas yang berasal dari salah satu teman kurirnya juga yang ada di ekspedisi yang sama. Jadi pada saat itu temannya Anwar tersebut kayak pengen ganti helm yang baru. Nah, waktu itu Anwar nanya, "Terus helm lama kamu kemana?" "Ya udah nggak dipakai," kata temennya gitu kan. "Ya udah saya beli aja boleh enggak dengan uang segini karena saya cuma punya uang segini." Karena menurut Anwar pada saat itu dia betul-betul harus bela-belain ini beli helm karena bagaimanapun kan kerjaan dia berhubungan dengan jalannya. Dan pada saat itu memang akhirnya Anwar diperbolehkan untuk membeli helm bekas tersebut dari temannya. Jadi kalian sudah bisa membayangkan ya bagaimana situasi dan kondisi kehidupan yang pada saat itu sedang dijalani oleh Anwar di dalam kesehariannya. Dan bicara soal pekerjaan yang pada saat itu Anwar dapatkan, entah mengapa waktu itu Anwar merasa bahwa kurir-kurir yang bekerja di ekspedisi tersebut seperti agak menjauhi dia. Jadi maksudnya secara sosialisasi gitu ya, Anwar ini seperti agak disisihkan. Bahkan kalau menurut Anwar, beberapa di antara mereka tuh kayak agak galak sama Anwar. Misalkan Anwar ini sedang mempertanyakan sebuah alamat, katakanlah ya. Wajar kan? Karena pada saat itu Anwar ini kan kurir baru. Dia nggak terlalu banyak mengetahui alamat yang tertera di paket yang dia bawa. Jadi dia ini berinisiatif untuk nanya lah sama orang yang lebih senior di situ. Tapi setiap kali Anwar melakukan hal tersebut, Anwar ini selalu dibentak. Jadi kayak seolah-olah Anwar itu ngerasa kok saya nggak ada harga dirinya banget ya. Saya berusaha untuk bicara baik-baik, nanya baik-baik, tapi kok saya selalu dibentak. Bahkan ketika tiba waktunya istirahat, misalkan pada saat itu Anwar kan akan duduk-duduk gitu ya di bagian teras depan dari ekspedisi tersebut. Nah waktu itu Anwar ini cuma bisa ngelihat beberapa kurir yang lain itu kayak pada ngariung gitu, kayak pada ngumpul, ngopi-ngopi, ngobrol. Sedangkan pada saat itu Anwar ini kayak dikucilkan. Mungkin beberapa di antara kalian akan mengira bahwa, oh mungkin Anwarnya aja yang nggak mau ikut gabung sama mereka. Kalian salah, karena pada saat itu Anwar bilang dia sudah berusaha untuk bergabung sama teman-temannya yang lain. Dia berusaha untuk berbaur. Cuma memang nggak tahu kenapa Anwar ini kayak ngerasa dicuekin. Dan karena terus-menerus diperlakukan seperti itu, Anwar ini sempat berpikir, apakah selama ini dia dikucilkan dari lingkungannya bekerja itu karena memang penampilannya lumayan kumuh gitu ya. Jadi orang-orang tuh kayak nggak mau deket-deket sama dia. Dan kalau memang betul itu alasannya, ya Anwar nggak bisa berbuat apa-apa. Karena waktu itu dia nggak punya uang untuk memperhatikan penampilannya sendiri. Jadi meskipun pada saat itu memang suasana bekerja di tempat tersebut tidaklah terlalu nyaman bagi Anwar, tapi pada saat itu Anwar memang tidak memiliki pilihan lain selain bertahan di sana. Dan singkat cerita, ketika kemudian Anwar ini bekerja di ekspedisi tersebut, sekitar 3 bulan kemudian Anwar ini mengalami sebuah kecelakaan. Jadi pada saat itu kecelakaan tersebut terjadi ketika Anwar ini sedang mengantarkan paket. Kalian bayangkan pada saat itu motornya ini sedang membawa keranjang yang ada 2 sisinya gitulah ya. Nah pada saat itu motornya ini diserempet oleh sebuah mobil. Dan sayangnya memang ketika Anwar ini terjatuh karena diserempet mobil tadi, mobil tersebut ini berhasil kabur. Jadi dia sama sekali nggak tanggung jawab. Dan memang dalam kecelakaan tersebut kondisinya Anwar ini bisa dibilang nggak terlalu kenapa-napa lah ya. Dia cuma mengalami beberapa lebam doang sama luka kayak goresan kayak gitu di bagian tangan sama di bagian dagunya. Tapi yang jadi mirisnya pada saat itu adalah Anwar mengaku bahwa dia kehilangan beberapa paket yang sedang dia bawa. Jadi kan ketika Anwar ini terjatuh dengan motornya, otomatis kan warga yang ada di sekitar itu kayak pada ngumpul ya, kayak pada ngeliatin. Kemudian ada beberapa di antara mereka yang berusaha untuk menolong. Jadi suasananya memang lumayan rame. Dan pada saat itu otomatis Anwar ini nggak sempat memperhatikan paket-paket yang sedang dia bawa dong. Dia lagi berusaha untuk menyadarkan dirinya sendiri. Karena yang namanya habis kecelakaan kan pasti shock. Barulah setelah beberapa saat kemudian ketika Anwar ini sudah kembali ke kantornya, dia menghitung ulang jumlah paket yang dia bawa di hari tersebut. Ternyata paketnya ada yang hilang dan totalnya itu nggak sedikit. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ saja, selain kehilangan beberapa paket yang harus diganti rugi oleh Anwar, pada saat itu kondisi motor, yang which is merupakan motornya Bu Halimah gitu kan ya, itu mengalami kerusakan yang lumayan parah. Jadi ada beberapa bagian dari bodi motor tersebut kayak ringsek, bahkan terlepas dari bagiannya, dan bagian headlamp dari motor tersebut juga pecah.
Jadi lampu depannya itu guys, itu benar-benar udah pecah, udah nggak berfungsi. Dan karena kejadian tersebut pusinglah Anwar. Karena di satu sisi dia harus mengganti rugi paket yang hilang, dan di sisi yang lain dia juga harus membawa motor bibinya ini ke bengkel kan. Belum lagi kalau misalkan nanti Bu Halimah ini tahu kalau motornya ini rusak, bakal kayak gimana reaksinya. Dan kata Anwar, setelah dia mengetahui jumlah kerugian yang waktu itu harus dia tanggung, dia nangis sesenggukan di bagian belakang dari kantor tempat di mana dia bekerja. Dan itu merupakan tangisan pertamanya Anwar setelah Anwar ini beranjak dewasa. Karena pada saat itu dia betul-betul bingung memikirkan uang dari mana nih yang bisa dia pakai untuk menutupi kerugian tersebut. Dan di hari yang sama, Anwar ini memang sengaja untuk izin pulang lebih awal dengan alasan dia ingin beristirahat gitu kan setelah kecelakaan tersebut. Pada akhirnya waktu itu tujuan pertama yang didatangi oleh Anwar adalah rumahnya Bu Halimah. Karena pada saat itu Anwar berpikir bahwasanya ya Ibu Halimah harus tahu kondisi motornya. Bagaimanapun itu adalah tanggung jawabnya Anwar. Dan sesuai dengan dugaan Anwar sebelumnya, ketika kemudian dia sampai di rumahnya Bu Halimah, pada saat itu reaksi pertama yang ditunjukkan oleh Ibu Halimah adalah kaget yang luar biasa. Jadi situasinya pada saat itu Ibu Halimah yang sedang menyirami tanaman di halaman depan rumahnya gitu kan. Ketika dia ngelihat motornya ini masuk melalui gerbang dibawa oleh Anwar, itu Ibu Halimah langsung berteriak, "Ya Gusti, motor saya kenapa, War?" Dan kebetulan lagi pada saat itu sedang ada Ardi di rumah tersebut. Jadilah Anwar ini nambah dibully oleh Ardi. Yang kurang lebihnya pada saat itu Ardi ini sampai ngomong, "Ih, nggak tahu diri banget udah dipinjemin motor sampai hancur kayak gitu, diapain motornya?" Dan kata Anwar, selama dia ada di rumah Bu Halimah, dia nggak berani untuk menjawab sepatah kata pun yang dikeluarkan oleh Ibu Halimah ataupun oleh Ardi. Karena pada saat itu Anwar ini yang merasa dia bersalah. Dan dia merasa bahwa ya dia pantas untuk dimarahi. Apalagi waktu itu motor yang dipinjam oleh Anwar memang merupakan satu-satunya motor yang dimiliki oleh Ibu Halimah. Barulah ketika kemudian Anwar ini sudah selesai mendengarkan semua ocehannya Bu Halimah, semua ocehannya Ardi. Ketika Anwar juga sudah merasa bahwa sepertinya Bu Halimah ini sudah lumayan kembali tenang gitu kan ya. Pada saat itulah Anwar ini mulai memberanikan diri untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada diri Anwar dan juga motornya. Jadi Anwar ini cerita kalau misalkan dia diserempet oleh mobil tapi mobilnya kabur. Anwar juga cerita bahwa dia juga mengalami kerugian yang lain karena beberapa paketnya ini sempat diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan pada saat itu di dalam pembicaraan tersebut Anwar ini sudah berjanji kepada Ibu Halimah bahwa besok nanti dia akan cari pinjaman uang untuk bisa membawa motornya Ibu Halimah ini ke bengkel. Setidaknya diperbaiki dululah seadanya. Semampunya uang yang didapatkan oleh Anwar di keesokan harinya. Tapi Anwar menegaskan kepada bibinya tersebut bahwa dia pasti akan bertanggung jawab. Nanti ketika dia gajian, dia akan lebih memperbaiki motor tersebut lagi untuk menjadi lebih baik. Jadi waktu itu Anwar betul-betul minta maaf sama bibinya karena dia ngerasa bersalah juga. Bahkan pada saat itu dia juga sama sekali tidak memperhatikan luka-luka yang ada di tubuhnya. Karena memang dia terlalu mengkhawatirkan kondisinya Ibu Halimah ketimbang dirinya sendiri. Dan sebelum pamit pulang, pada akhirnya Anwar ini kembali meminta izin kepada Bu Halimah untuk tetap mengizinkannya meminjam motor tersebut untuk bekerja. Karena memang keesokan harinya dan hari-hari selanjutnya Anwar ini harus tetap bekerja kan. Anwar nggak bisa berhenti begitu saja. Karena bagaimanapun dia harus tetap mencari uang. Dan meskipun pada saat itu sebetulnya Anwar sendiri merasa bahwa ekspresi wajah yang ditunjukkan oleh bibinya itu masih kayak agak kesel gitu ya sama Anwar, agak kecewa. Hanya saja memang pada saat itu Bu Halimah memutuskan untuk tetap mengizinkan Anwar meminjam motornya. Dengan persyaratan pada saat itu memang Bu Halimah menginginkan Anwar betul-betul untuk menepati janjinya membenarkan motor tersebut nantinya nih ketika Anwar sudah mendapatkan uang. Dan pada saat itu kata Anwar, ketika dia sudah selesai bicara dengan Bu Halimah, tiba-tiba saja Ardi itu kayak nongol dari arah ruangan belakang tempat di mana Anwar dan Bu Halimah ini bicara. Dan Anwar ingat sekali kalimat yang sempat disebutkan oleh Ardi pada saat itu untuk menyindir Anwar. Jadi kurang lebihnya pada saat itu Ardi ini bilang gini sama Anwar, "Terus aja dimanjain tuh anak, sudah nggak berguna, ngerugin orang lain, apa yang bisa diandelin dari anak kayak gitu?" Dan kata Anwar, ketika dia mendengarkan kalimat tersebut diucapkan oleh Ardi, sesungguhnya dia tuh kayak langsung pengen nangis saat itu juga. Karena dia ngerasa benar-benar sedih. Karena bagi Anwar pada saat itu ucapan yang dilontarkan oleh Ardi itu sudah melukai harga diri dia sebagai laki-laki.
Tapi untungnya pada saat itu Anwar masih bisa menahan air matanya yang jatuh. Dia masih berusaha untuk tetap terlihat tegar di depannya Ibu Halimah. Dan singkat cerita, setelah pulang dari rumahnya Ibu Halimah, Anwar ini berjalan kaki lah untuk pulang ke rumahnya. Dan ketika dia sampai di rumah, Anwar bilang dia sama sekali tidak menyampaikan kepada orang tuanya kalau dia baru saja kecelakaan. Kenapa seperti itu? Karena Anwar sendiri bilang, nggak ada gunanya juga saya cerita, karena keluarga saya juga nggak mungkin akan peduli dengan kabar tersebut. Jadilah ketika Anwar ini sudah sampai di rumah, dia selesai mandi gitu, dia langsung menyendiri di dalam kamarnya. Jadi di dalam kamarnya tersebut, Anwar ini mengobati sendiri lecet-lecet yang ada di badannya dengan menggunakan betadine. Dan sambil melakukan hal tersebut, Anwar bilang kalau misalkan pada saat itu dia sempat mengirimi pesan kepada temannya satu-satu gitulah ya, yang isinya memang pada saat itu Anwar ini berusaha untuk meminjam uang mereka. Dan kalian harus bayangkan, di dalam ceritanya Anwar bilang, pada saat itu handphone yang dia pakai itu merupakan tipe yang paling jadul, yang ukurannya itu masih kecil. Di bagian tengah dari handphone tersebut harus dia ikat menggunakan karet gelang supaya handphone tersebut bisa nyala. Tapi memang sayangnya pada saat itu usahanya Anwar tidak membuahkan hasil ya. Dari semua teman yang dihubungi oleh Anwar waktu itu, tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan bisa untuk membantu meminjamkan Anwar ini sejumlah uang. Dan kalau misalkan mau dibilang apakah pada saat itu Anwar merasa sedih, tentu dia sedih. Karena dia juga bingung, dari mana lagi dia bisa mendapatkan uang kalau bukan minjem dari orang lain. Tapi di sisi yang lain, Anwar juga tidak bisa menyalahkan teman-temannya. Karena memang pada saat itu circle-nya Anwar yang diketahui oleh Anwar, itu memang rata-rata belum pada gajian. Jadi ya mungkin itu adalah salah satu alasan mengapa teman-temannya ini tidak bisa membantu Anwar. Jadi Anwar ini kayak berusaha untuk berpikiran positif sajalah. Dan kalian bayangkan kata Anwar, di keesokan harinya, dia harus kembali menahan malu untuk datang ke rumah bibinya untuk kembali meminjam motor beliau. Meskipun pada saat itu sikap yang ditunjukkan oleh Ardi dan juga Bu Halimah ini udah agak-agak beda. Jadi ya seperti biasalah, Ardi dengan pandangan sinisnya kayak ngeliatin Anwar dari atas sampai bawah gitu kan ya. Dan waktu itu yang membuat Anwar ngerasa agak sedih adalah ketika dia juga melihat bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Bu Halimah seperti kayak seolah-olah Bu Halimah juga menyalahkan Anwar atas rusaknya motor tersebut. Jadi ketika Anwar ini datang, dia minta kunci motor gitulah ya. Ibu Halimah tuh cuma ngasih gini doang, nggak ada basa-basinya sama sekali seperti biasa. Tapi sekali lagi Anwar harus bertahan, karena bagaimanapun dia memang sedang membutuhkan bantuannya Ibu Halimah. Bahkan pada saat itu sebelum berangkat, Anwar ini masih berusaha untuk tetap mencium tangannya Ibu Halimah, karena bagaimanapun Ibu Halimah adalah bibinya. Dan Anwar bilang di hari itu memang dia agak kesiangan untuk datang ke tempat kerjanya. Karena kalian tahulah ya, motor yang habis kecelakaan, yang kondisinya sedang tidak sehat, tentu saja tidak bisa dipacu secepat biasanya. Jadi pada saat itu Anwar betul-betul hati-hati sekali membawa motor tersebut, supaya motor itu nggak mogok. Karena Anwar ini belum punya pegangan sama sekali untuk bisa membawa motor itu ke bengkel. Dan ketika Anwar ini sudah sampai di tempat kerjanya, pada saat itu dengan sangat terburu-buru, Anwar ini memisahkan beberapa paket yang akan dia bawa untuk dia antarkan ke wilayah yang pada saat itu memang sudah menjadi bagiannya dia. Jadi dia susunin gitu satu-satu paketnya gitu kan, dia masukin ke dalam karung yang dia letakkan di belakang motornya. Dan asal kalian tahu, selama proses ketika Anwar ini memasukkan paket tadi ke dalam keranjang tersebut, ada beberapa teman-teman kurirnya kayak ngeledek Anwar. Karena memang pada saat itu Anwar ini kan datang ke tempat kerja dengan jaket yang sudah compang-camping gitu, karena kejadian kecelakaan kemarin ngegesek aspal gitu kan jaketnya. Apalagi waktu itu kondisi motor yang Anwar bawa juga bagian headlampnya sudah pecah, kemudian di bagian bodinya juga ada beberapa yang terlepas. Jadi kondisi tersebut itu kayak ditertawakan sama teman-temannya yang lain. Tapi pada saat itu Anwar hanya menganggap bahwa ya udahlah, mungkin mereka bercanda, saya nggak boleh tersinggung. Jadi Anwar tetap fokus dengan apa yang dia kerjakan. Dan setelah Anwar ini sudah selesai membereskan paket-paket yang akan dia bawa di hari tersebut, Anwar ini sempat nekat untuk menemui atasannya. Ibaratnya kayak manajernya mungkin lah ya, di tempat dia bekerja. Dan memang pada saat itu tujuan Anwar adalah untuk meminjam sejumlah uang. Karena pada saat itu kondisinya Anwar ini memang udah betul-betul kepepet. Dia butuh uang untuk bawa motor bibinya ini ke bengkel. Setidaknya diperbaiki ya seadanya dulu aja gitu loh, buat pantes-pantes.
Tapi ketika kemudian Anwar ini menemui manajernya gitu kan, dia menceritakan segala sesuatunya, bahwa dia diserempet dan mobil yang nyerempet itu nggak mau tanggung jawab. Bahkan ada beberapa paket yang dia bawa juga hilang. Tapi waktu itu Anwar ini justru dimarahi habis-habisan oleh atasannya. Jadi Anwar ini kayak disalahin gitu. Kamu ceroboh sih, gimana sih kok bisa kecelakaan? Gimana sih paket kok bisa hilang? Nah waktu itu Anwar jadi ngerasa bingung. Maksudnya kayak, saya kan habis kecelakaan ya. Saya juga nggak mau kerugian ini terjadi kepada diri saya juga pusing. Tapi kok saya sama sekali nggak mendapatkan dukungan dari manapun gitu. Tapi memang waktu itu Anwar cuma bisa diem. Dia diem aja ngedengerin atasannya itu marah-marah. Bahkan pada saat itu atasannya juga menyuruh Anwar untuk segera mengganti rugi sejumlah biaya dari paket yang hilang tersebut. Dan waktu itulah akhirnya Anwar ini memberanikan diri untuk membuka suara. Waktu itu Anwar bilang kepada atasannya untuk diberikan waktu lebih, supaya Anwar ini bisa mengumpulkan uang yang bisa dia pakai untuk menutup kerugian dari paket yang hilang. Tapi pada saat itu atasannya Anwar ini bilang kepada dia, ya sudah saya kasih kamu waktu 3 hari, lewat dari 3 hari nanti kamu saya pecat kalau nggak bisa ganti. Tapi kamu ingat ya, meskipun kamu sudah saya pecat, kamu tetap saya kejar loh untuk ganti itu uang paket. Kalau misalkan dalam sebulan kamu nggak bisa ngeganti itu uang paket, kamu saya laporin ke polisi. Daripada nama ekspedisi kita tercoreng, kita kan nggak tahu mana yang sebenarnya jujur dan tidak. Dan mendengarkan kalimat yang dilontarkan oleh atasannya tersebut, jujur Anwar ini kayak ngerasa sedih. Karena dari kalimat tersebut sebetulnya kayak tersirat sebuah kalimat bahwa sepertinya atasannya tadi itu kayak nggak percaya kalau misalkan paketnya itu benar-benar hilang. Kayak seolah-olah secara tidak langsung sebetulnya atasannya itu kayak nuduh Anwar yang sebenarnya ngambil paket itu, tapi ngakunya hilang. Tapi sekali lagi waktu itu Anwar cuma bisa ngangguk. Meskipun sebetulnya di dalam hati dan pikirannya dia juga bingung. Dari mana dia dapetin uang sebanyak itu hanya dalam 3 hari. Tapi ya sudahlah, pada saat itu Anwar berpikir, ya sudah saya lalui dulu hari ini. Dengan fokus menyelesaikan pekerjaan saya gitu kan. Nanti masalah besok ataupun lusa ya sudah saya hadapi nanti. Dan pada akhirnya memang setelah Anwar ini selesai bicara dengan atasannya ya, pada saat itu akhirnya Anwar ini memutuskan untuk langsung berangkat menunaikan pekerjaannya. Dan Anwar ingat sekali kalau misalkan pada saat itu jumlah paket yang dia bawa di dalam motornya itu sekitar 60-an paket. Jadi menurut Anwar pada saat itu, mungkin karena Anwar ini juga merupakan kurir baru yang belum terlalu berpengalaman kan, memang dia menjadi salah satu kurir yang mendapatkan jatah paket paling sedikit dibandingkan dengan kurir-kurir yang lainnya. Waktu itu Anwar hanya berpikir, oh hal tersebut terjadi mungkin karena saya ini adalah kurir baru yang belum terlalu hafal dengan daerah atau alamat-alamat yang tertera di paket yang dia bawa. Jadi setiap hal yang terjadi di dalam hidupnya Anwar itu betul-betul dia ambil dari sisi positifnya doang. Dia nggak pernah mau berpikiran negatif akan sesuatu yang menimpa kepada diri dia. Dan memang ada satu kebiasaan yang selalu dilakukan oleh Anwar setiap kali sebelum dia berangkat untuk mengantarkan paket-paket yang dia bawa. Jadi pada saat itu Anwar ini akan selalu memisah-misahkan paket-paket menurut wilayahnya masing-masing. Jadi kayak semacam desa ini sekian, desa ini sekian. Kemudian dia tulis gitu di atas sebuah kertas. Dan biasanya setiap kali dia selesai mengantarkan satu paket dari alamat yang sudah dia tulis sebelumnya, itu akan selalu dia centang di kertas tersebut. Jadi memang itu adalah salah satu caranya Anwar untuk bisa mengawasi bahwasannya paket yang dia bawa itu cocok dengan jumlah yang selama ini dia hitung. Jadi nggak akan ada paket yang keselip atau hilang lagi. Dan sampai di sini proses yang dilalui oleh Anwar di hari tersebut ketika dia bekerja untuk mengantarkan paket sebetulnya berjalan dengan baik-baik saja. Hanya saja memang waktu itu moodnya Anwar ini kayak terasa naik turun aja. Karena mungkin memang waktu itu di otaknya banyak sekali pikiran. Selain itu juga memang kondisi motor yang dibawa oleh Anwar itu nggak bisa dia pacu gasnya. Jadi betul-betul dia tuh jalannya lumayan lambat banget. Dan hal tersebut tentu saja membuat Anwar ini kehilangan banyak waktu kan. Dan saking molornya waktu yang dialami oleh Anwar pada saat itu, ketika langit ini sudah mulai sore, Anwar ini paling baru hanya selesai mengantarkan sebagian dari paket yang dia bawa. Jadi pada saat itu kesel lah Anwar. Karena biasanya itu ketika sudah sore menjelang maghrib lah ya katakan, itu semua paket yang dia bawa sejumlah 60 itu udah selesai semua dikirim. Hingga kemudian ketika memasuki waktu maghrib, pada saat itu Anwar ini memutuskan untuk sholat sebentar di salah satu masjid yang memang pada saat itu secara tidak sengaja dia lewati. Dan waktu itu kata Anwar dia sudah mempersiapkan diri nih untuk lembur malam itu, karena memang sepertinya nggak akan bisa selesai dalam waktu yang cepat dengan kondisi laju motornya yang memang betul-betul lambat.
Tapi setelah kemudian Anwar ini selesai sholat, kemudian dia melanjutkan perjalanannya lagi gitu. Nah, pada saat itu sekitar 15 menit kemudian motor yang Anwar bawa itu tiba-tiba saja mogok. Jadi motornya betul-betul mati, klesek gitu. Dan kata Anwar pada saat itu hatinya tuh kayak udah bener-bener pengen ngamuk. Karena dia ngerasa bener-bener capek di hari itu. Belum lagi sisa-sisa rasa sakit habis dia kecelakaan kemarin kan masih kerasa ya di badannya dia. Dan ketika motornya tersebut mogok, Anwar ini berusaha untuk mengutak-atik gitu motor tersebut dengan kemampuannya yang dia bisa sedikit-sedikit gitu kan tentang hal mekanik. Dan memang untungnya waktu itu motornya bisa kembali menyala. Lalu dilanjutkan lagi lah perjalanan tersebut oleh Anwar. Dan ketika jam sudah menunjukkan sekitar pukul 8 malam, pada saat itu posisi Anwar berada memang sudah berada di wilayah yang paling jauh dari alamat yang ada di paket yang dia bawa. Karena memang menurut penjelasannya Anwar, setiap kali dia mengantarkan paket, itu pasti akan dimulai dari alamat yang paling dekat dulu, baru kemudian nanti diakhiri dengan alamat yang paling jauh. Jadi pada saat itu memang situasinya Anwar ini sudah berada di alamat yang paling jauh gitu. Dan memang pada saat itu, seingatnya Anwar, itu paket yang tersisa paling hanya sekitar 2 paketan lagi. Dan Anwar bilang, sebetulnya pada saat itu dia sudah mulai merasa cemas ya. Karena dia kepikiran gini, kalau misalkan jam segitu aja dia masih berada di kawasan paling jauh dari alamat yang tertera di paket yang dia bawa, terus dia nanti bakal sampai rumah jam berapa gitu. Dan baru aja Anwar memikirkan hal tersebut, tiba-tiba saja motornya mati. Dan motornya mati, motornya mogok itu di kawasan yang sepinya naujubillah. Jadi di dalam ceritanya Anwar, pada saat itu Anwar ini berhenti di sebuah jalanan yang aspalnya tuh kayak udah rusak. Jadi kayak kerikilnya tuh kayak pada muncul-muncul. Jadi kalian bayangkan kalau misalkan kalian berjalan di atasnya dengan kendaraan, jadi agak geraduk-geraduk gitu. Kemudian di bagian kanan kirinya tuh gelap. Anwar tidak melihat rumah sama sekali di sana. Jadi itu kayak seperti kawasan kebun-kebun gitulah. Memang ada lampu jalanan, tapi jaraknya itu lumayan jauh antara satu lampu dengan lampu yang lain. Dan itu bukan lampu jalanan yang besar gitu, yang terang gitu, bukan. Melainkan cuma kayak tiang bambu satu yang digantungi sama lampu bohlam warna kekuningan. Dan satu-satunya hal yang bisa didengarkan oleh Anwar pada saat itu adalah suara kodok sama suara jangkrik doang. Dia sama sekali nggak bisa mendengarkan suara yang lainnya. Dan pada saat itu Anwar ini berusaha untuk tetap tenang gitu kan ya. Dia turun lah dari motornya, dia standar lagi motornya. Dia berusaha nih ngutak-ngutik lagi motornya, barangkali bisa nyala lagi kan seperti sebelum-sebelumnya. Tapi setelah 15 menit berlalu, Anwar berusaha untuk bisa memperbaiki motor tersebut, tapi motornya nggak nyala-nyala juga. Akhirnya pada saat itu Anwar ini mulai berpikir, wah nggak bisa nih kalau misalkan saya tetap berdiam diri di sini. Saya harus nyari bantuan. Kayaknya motor ini udah benar-benar mati, udah nggak bisa diselamatin lagi, kecuali kalau misalkan dibawa ke bengkel. Akhirnya pada saat itulah Anwar ini meyakinkan di dalam hatinya, pasti di depan sana ada bengkel. Toh ini juga belum terlalu malam. Jadilah pada saat itu Anwar ini menuntun sepeda motornya, krok, 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 melewati jalanan tersebut. Dan selama dia berjalan menyusuri jalanan tersebut, sama sekali tidak ada satu orang pun yang berpapasan dengan dia. Nggak ada kendaraan yang lewat di jalanan tersebut. Jadi betul-betul hanya Anwar sendirian di sana. Dan jujur kata Anwar, pada saat itu dia sempat ngerasa merinding juga. Tapi pikirannya waktu itu sama sekali bukan merinding karena dia takut ketemu setan. Melainkan karena dia takut kalau misalkan nanti dia dibegal. Dan kalian tahu nggak, situasi yang saat itu terjadi pada diri Anwar, sedikit banyaknya membuat Anwar itu kayak mendapatkan kesempatan untuk bisa mengheningkan lagi apa sih masalah-masalah yang selama ini terjadi di dalam hidupnya Anwar. Dan kalian tahu nggak, sambil mikirin semua masalah itu, sambil Anwar ini nuntun sepeda motornya, dia sambil nangis di jalan. Karena pada saat itu dia ngerasa, ya Allah, kenapa sih hidup saya kok berat banget ya? Saya udah berusaha untuk jadi orang baik kepada setiap orang, saya nggak ngelawan sama orang yang lebih tua, tapi kenapa sih kok hidup saya kayak tetap berat aja dijalaninnya? Bahkan pada saat itu ada satu sisi di dalam dirinya Anwar yang merasa tenang ketika dia berada di dalam situasi tersebut. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam ceritanya Anwar bilang, di situasi tersebut pada akhirnya dia bisa merasakan bernafas dengan lebih lega. Karena di sekitarnya saat itu tidak ada siapapun yang bisa menjudge dia. Karena di dalam hidupnya Anwar ini selalu merasa bahwa dia terlalu banyak memikirkan orang lain, sedangkan orang yang dia pikirkan pada saat itu sama sekali tidak pernah memikirkan dirinya. Dan kalian tahu ketika kemudian Anwar ini berjalan menyusuri jalanan sepi tersebut kan, dia nuntun motornya. Pada saat itu pandangannya sempat tertuju ke arah sendal jepit yang sedang dia pakai. Jadi sambil jalan itu dia ngeliatin sendal jepitnya.
sambil mikir gini, ya Allah, saya kerja dari pagi sampai malam untuk beli sepatu aja nggak bisa. Dan pada saat itu kata Anwar, dia sampai memperhatikan kulitnya yang belang. Karena memang selama beberapa bulan belakangan kan kakinya terus-menerus terjemur oleh sinar matahari kan. Ketika terik siang, ketika dia nganter paket. Dan pada saat itu Anwar cuma bisa tersenyum kecut doang memperhatikan kulitnya yang belang tersebut. Karena waktu itu Anwar tersadar, selama ini uang yang dia hasilkan selalu dia habiskan untuk kepentingan orang lain. Sedangkan dia sama sekali tidak pernah memberikan kesempatan kepada dirinya sendiri untuk merasa terpenuhi. Anwar menegaskan kalau dia tidak pernah menyesal dengan semua pengorbanan yang pernah dia lakukan untuk keluarganya. Hanya saja, pada saat itu dia baru menyadari kalau dia ini kasihan terhadap dirinya sendiri. Dan Anwar bilang ketika dia berjalan sambil meneteskan air mata waktu itu, dia sempat bicara pelan kepada dirinya sendiri. Dia ini berjanji kepada dirinya bahwa nanti bulan depan, kalau misalkan saya sudah gajian, saya beli sepatu yang bisa saya pakai ketika saya kerja, supaya kaki saya nanti nggak belang lagi. Jadi pada saat itu dia sudah bertekad, pokoknya saya harus ngisihin uang untuk keperluan saya pengen beli sepatu. Karena kan biasanya setiap dia gajian, semua uangnya dia kasih ke keluarganya. Bahkan pada saat itu Anwar juga berjanji kepada dirinya sendiri, nanti bulan depannya lagi, kalau misalkan saya gajian, saya mau beli helm yang lebih bagus. Dan nanti bulan depannya lagi, saya mau menyisihkan sejumlah uang, supaya nantinya saya bisa menggunakan uang tersebut sebagai DP untuk motor baru, supaya dia tidak membebani Ibu Halimah dan juga Ardi. Dan selama Anwar memikirkan hal tersebut, pada akhirnya waktu itu Anwar juga tidak terlalu ingat seberapa lama waktu yang sudah dia habiskan dalam perjalanan di tempat sepi tersebut. Hanya saja memang yang paling dia ingat waktu itu adalah tidak ada satupun kendaraan lain yang sempat berpapasan dengan dia di sana. Dan meskipun pada saat itu Anwar juga tidak terlalu ingat sudah berapa lama dia berjalan di jalanan tersebut, hanya saja memang pada saat itu dia sudah mulai merasa kalau kakinya ini kram. Jadi mungkin karena sudah terlalu jauh gitu kan, dia berjalan sambil nuntun motor pula. Akhirnya waktu itu dia ngerasa kakinya udah mulai pegel-pegel. Dan yang menjadi kebetulan luar biasa adalah ketika kemudian Anwar ini hampir saja memutuskan untuk berhenti sebentar, pada saat itulah kemudian dari kejauhan Anwar ini seperti melihat ada sebuah bangunan geribik kecil yang bagian depannya itu seperti diterangi dengan sebuah lampu bohlam yang berwarna kekuningan, di mana ada seorang pria tua yang mungkin usianya sudah sekitar 50 tahunan ke atas lah ya. Pada saat itu sedang berdiri di depan bangunan geribik tersebut sambil berusaha untuk menutup pintu bagian atas dari bangunan tadi. Dan pada saat itu hal pertama yang dilihat oleh Anwar ada di depan bangunan geribik tadi itu adalah sebuah alat kompresor. Jadi alat yang gede itu loh, yang warna kuning, yang kalau misalkan kita mau isi angin, nah pakai kompresor tersebut kan. Itulah mengapa pada akhirnya Anwar ini menduga kalau misalkan geribik kecil tadi merupakan sebuah bengkel. Dan pria tua yang tadi terlihat sedang ingin menutup pintu dari geribik tersebut adalah pemilik dari bengkel itu. Dan karena pada saat itu Anwar ini takut kalau misalkan bengkel tersebut akan segera tutup, akhirnya pada saat itu Anwar ini berteriaklah dengan suaranya yang cukup kencang sambil menuntun motornya dengan langkah yang cepat. Kurang lebihnya pada saat itu Anwar ini bilang kepada pria tua tadi, "Pak, jangan tutup dulu Pak, bantuin saya, motor saya mogok." Dan kata Anwar, mungkin karena pada saat itu suara yang dikeluarkan oleh Anwar juga lumayan lantang, akhirnya pada saat itu bapak tua tadi itu kayak langsung nengok ke arahnya Anwar. Dan waktu itu posisinya bapak tua tadi masih megangin tongkat yang dia jadikan penyangga dari pintu bagian atas bangunan geribik tersebut ya. Jadi posisinya dia kayak nengok gini ke arahnya Anwar. Dan ketika pria tua tadi melihat kedatangannya Anwar kan yang tergesa-gesa, pada akhirnya waktu itu bapak tua tadi tidak jadi menutup bengkelnya. Dia berdiri di depan bengkelnya sambil menunggu kedatangannya Anwar nih. Hingga kemudian ketika Anwar ini sudah sampai persis di depan dari bengkel tersebut, akhirnya Anwar ini kayak sedikit menurunkan motornya untuk masuk ke area tempat di mana biasanya seorang mekanik itu membenarkan sebuah motor. Karena memang waktu itu posisinya bangunan rumah kecil geribik tersebut memang tidak sama rata dengan jalanan, jadi agak turun ke bawah. Dan kata Anwar ketika dia sudah sampai di depan bengkel milik bapak tua tadi, itu napasnya udah ngos-ngosan. Karena dia kan buru-buru tadi. Dan pada saat itulah akhirnya Anwar ini menceritakan kepada bapak tua tadi tentang kondisi motornya, bahwa motornya ini habis kecelakaan. Dan kalau bisa, Anwar ini cuma pengen motornya ini dibantu supaya bisa nyala aja gitu. Nggak perlu dibenerin yang terlalu gimana-gimana. Karena memang pada saat itu secara jujur Anwar bilang dia nggak bawa uang banyak.
Dan ketika Anwar mengatakan hal tersebut, bapak tua tadi hanya tersenyum sambil mengangguk. Lalu mulailah dikerjakan nih motornya Anwar. Dan pada saat itu sambil menunggu, Anwar ini duduk di sebuah kursi panjang yang terbuat dari kayu yang ada di sebelah kiri dari bagian teras bengkel tersebut. Dan dari posisinya duduk pada saat itu dia bisa melihat sosok bapak tua tadi dengan jelas yang waktu itu sedang memperbaiki motornya. Yang bisa Anwar jelaskan melalui ceritanya adalah ketika dia melihat sosok bapak tua tadi membenarkan motornya, waktu itu kan mau tidak mau Anwar ini seperti mulai menyadari bahwa suasana yang ada di sekitar dia ini sangatlah hening. Kembali seperti awal, dia hanya bisa mendengar suara kodok dan suara jangkrik saja yang ada di sana. Dan bahkan dari tempat dia duduk waktu itu, dia juga tidak melihat ada lampu-lampu dari rumah-rumah lain yang mungkin ada di sekitar situ. Jadilah pada saat itu Anwar ini mulai berpikir, apakah waktu itu bapak tersebut memang tinggal sendirian di sana atau bagaimana? Karena memang sepertinya tidak terlihat ada pemukiman lain di situ. Dan sambil terus memperhatikan sosok bapak tua tadi yang nampak betul-betul kayak teliti banget gitu ya, benerin motornya Anwar, waktu itu secara tidak sengaja, pandangannya Anwar itu tertuju ke arah bagian dalam dari bangunan kecil bengkel tersebut. Jadi kalian bayangkan, waktu itu bangunan geribik tersebut memang di bagian depannya itu dibuat menjadi sebuah bengkel. Tapi bengkelnya tuh bersih, kata Anwar. Karena kan biasanya kalau bengkel itu pasti ada noda ini dan itu gitu kan ya. Nah, waktu itu yang dilihat oleh Anwar, lantai yang ada di bengkel tersebut betul-betul bersih. Jadi segala sesuatunya itu tertata dengan rapih. Bahkan cat-cat yang ada di sekitarnya tuh kayak masih kinclong. Dan pada saat itu Anwar berpikir, ada dua kemungkinan nih yang bisa menyebabkan sebuah bengkel bisa sampai sebersih itu. Kemungkinan yang pertama, mungkin karena memang sang bapak, si pemilik bengkel tersebut orangnya betul-betul resik. Jadi segala sesuatunya mungkin memang dibersihkan banget oleh beliau. Tapi kemungkinan yang kedua adalah, oh mungkin jarang ada orang kali ya yang datang ke bengkel bapaknya ini. Karena kan bengkelnya juga letaknya kayak di antah berantah gitu ya, nggak ada pemukiman, nggak ada apa. Jadi jarang yang memakai jasa bengkel bapak tersebut. Dan memikirkan faktor yang kedua tersebut, Anwar ini sempat ngerasa kasihan juga ketika dia ngelihat sosok bapak tadi. Jadi waktu itu Anwar sudah sempat memiliki niat, nanti saya kasih lebih deh ke bapak, meskipun itu cuma lebihan 10 atau 20 ribu aja. Karena dia ngerasa kasihan. Dan tidak hanya sampai di sana saja, meskipun memang pada saat itu Anwar ngerasa dia agak lancang ya, karena dia sampai agak nengok-nengok gitu, dia kepengen ngelihat bagian lebih dalam dari bangunan geribik yang dimiliki oleh bapak tua tadi. Pada saat itu Anwar bilang dia seperti melihat ada satu set kayak kursi rotan, dan ada beberapa lemari-lemari gitu di bagian dalamnya. Jadi pada saat itu Anwar juga langsung berpikir kalau sepertinya bapak tua tadi juga tinggal di geribik tersebut. Jadi geribik tersebut bukan hanya sekedar dijadikan bengkel doang, tapi juga sebagai tempat tinggal. Dan gak tahu kenapa pada saat itu perasaannya Anwar ini kayak simpati banget gitu kepada bapak tua tadi. Karena waktu itu Anwar langsung kepikiran, oh sepertinya bapak ini tinggal sendirian. Kasihan banget ya cuma sendirian di daerah yang sepi seperti ini. Cuma memang ketika Anwar ini berkali-kali memikirkan tentang nasib bapak tua tadi, Anwar ini sama sekali tidak mengucapkan kata-kata apapun. Semuanya betul-betul hanya dia pikirkan dan dia ucapkan di dalam hatinya saja. Karena dia juga nggak berani kan ngomong yang macam-macam sama orang yang belum dia kenal. Dan untuk mengisi waktu luangnya sambil menunggu motornya selesai diperbaiki, pada akhirnya waktu itu Anwar memutuskan untuk mengambil sisa-sisa paket yang ada di dalam keranjangnya. Karena waktu itu Anwar ini ingin memastikan nih, ada sisa berapa paket yang dia bawa. Dan ketika kemudian Anwar ini ngelihat ke dalam keranjangnya, Anwar ini agak ngerasa sedikit aneh. Karena memang pada saat itu paket yang tersisa di dalam keranjangnya itu ada 3. Padahal seingatnya Anwar waktu itu harusnya paket yang dia bawa itu sisa 2. Cuma memang pada saat itu Anwar ini kayak agak ngerasa galau juga. Karena seperti yang sebelumnya saya katakan, karena moodnya Anwar ini kurang baik seharian tersebut, Anwar ini kayak males centang-centangin di kertas yang biasanya dia bawa. Tapi nggak tahu kenapa di dalam memorinya dia pada saat itu sangat yakin bahwasannya sisa paket yang seharusnya ada itu hanya tinggal 2. Dan karena merasa penasaran, pada saat itu sambil membawa ke 3 paket yang tersisa tersebut, akhirnya sambil duduk di kursi yang tadi, Anwar ini memperhatikan alamatnya satu persatu. Alamat dari paket pertama, oke lah dia tahu. Alamat dari paket yang kedua, oke lah dia tahu juga. Tapi ketika kemudian Anwar ini melihat alamat di paket yang ketiga, pada saat itulah Anwar ini kayak ngerasa bingung. Karena dia ngerasa seperti nggak pernah mendengar alamat tersebut sebelumnya.
Tapi pada saat itu Anwar ini kembali berusaha untuk berpikiran positif, bahwasanya ketidaktahuannya atas alamat yang tertera di paket ketiga itu mungkin karena memang Anwar ini kan baru menjadi seorang kurir. Jadi masih ada beberapa alamat yang berada di pedalaman-pedalaman mungkin kan yang belum diketahui oleh Anwar. Dan ketika posisinya pada saat itu Anwar ini sedang merasa kebingungan dengan alamat tersebut, dia berusaha untuk mengingat-ingat. Pada akhirnya secara tiba-tiba Anwar mendengar bapak tua tadi yang sedang memperbaiki motornya itu mengajak Anwar bicara. Karena memang sejak awal Anwar ini sama sekali tidak mendengar suara bapak tersebut bicara kepada dia. Dan kurang lebihnya pada saat itu bapak tua tadi itu mempertanyakan kepada Anwar, Anwar ini siapa, pekerjaannya apa, kok bisa malam-malam seperti itu terjebak di jalanan yang sepi, sendirian pula, nggak ada temen. Dan pada saat itu tentu saja Anwar ini menjawab pertanyaan bapak tadi tanpa ada yang dia sembunyikan. Dia bilanglah kepada bapak tua tersebut bahwa dia adalah seorang kurir paket. Kemudian dia kemalaman di jalan. Karena memang kondisi motornya waktu itu tidak bisa dia bawa dengan kecepatan tinggi. Dan setelah menjawab hal tersebut, bapak tua tadi kembali bertanyalah kepada Anwar, terus kenapa motor kamu bisa begini kondisinya? Dan Anwar memaklumi pertanyaan tersebut karena memang kondisi motornya Anwar waktu itu lumayan mencolok ya. Apalagi bagian headlampnya yang udah hancur dan lampunya nggak bisa menyala. Jadi kalian bayangkan pada saat itu, bahkan ketika sudah malam, Anwar ini hanya bisa mengandalkan cahaya lampu sen dari motor tersebut doang. Karena memang lampu utamanya rusak. Jadilah pada saat itu Anwar ini menjelaskan kepada bapak tua tadi, kalau kemarin dia habis kecelakaan. Dan nggak tahu kenapa pada saat itu Anwar hanya merasa bahwa sepertinya bapak tua itu merupakan orang yang enak nih diajak ngobrol. Apalagi belakangan ini kan Anwar seperti menyimpan sendiri semua permasalahannya. Akhirnya pada saat itu Anwar ini ceritalah sama bapak tua tadi dengan lebih detail. Bahwasanya motor yang dia pakai waktu itu bukan motor dia, melainkan motor bibinya. Dan dia merasa sangat bersalah karena kecelakaan yang terjadi pada diri dia kemarin. Pada akhirnya motor bibinya itu harus rusak. Dan Anwar ini masih belum memiliki uang yang cukup untuk bisa membetulkan motor bibinya. Bahkan pada saat itu Anwar juga bercerita kepada bapak tua tersebut, Pak, bahkan paket-paket saya kemarin juga banyak yang hilang loh Pak. Ada beberapa orang yang mungkin pada saat itu berniat ingin membantu saya dari kecelakaan tersebut, justru tergoda untuk mencuri paket-paket yang saya bawa. Jadi saya harus mengganti rugi senilai paket-paket yang sudah hilang. Dan kata Anwar, selama dia menceritakan semua hal tersebut kepada bapak tua tadi sebenarnya cuma diem aja. Tapi dari ekspresi wajah yang ditunjukkan oleh bapak tua tadi selama Anwar ini bercerita, Anwar yakin kalau sebenarnya bapak tua itu kayak menaruh perhatian gitu terhadap cerita tersebut. Jadi meskipun dia diem, tapi dia memperhatikan ceritanya Anwar. Bukan tipe-tipe yang cuek masa bodoh gitu, bukan. Dan di tengah pembicaraan tersebut, ketika Anwar ini sudah merasa cukup akrab dengan bapak tua tadi, akhirnya Anwar ini iseng lah untuk bertanya tentang alamat yang tertera di paket yang ketiga yang sebelumnya sempat membuat Anwar ini ngerasa bingung karena dia belum pernah ngedenger alamat itu sebelumnya. Jadi pada saat itu Anwar ini menyebutkanlah alamat yang dia baca dari paket tersebut. Dan memang reaksi pertama yang ditunjukkan oleh bapak tua tadi itu kayak ngeliatin Anwar sebentar gitu ya. Kemudian dengan suara pelan bapak tersebut bertanya kepada Anwar, kamu dapetin paket yang ada alamat itu dari mana? Dan pada saat itu akhirnya Anwar ini bilang kepada bapak tua tadi, saya nggak tahu Pak, soalnya setiap saya bekerja, ya paket-paket yang sudah ditentukan itulah yang saya bawa. Tapi pada saat itu memang situasinya bapak tua tadi seperti tidak ingin memaksakan Anwar untuk bisa menjelaskan lebih panjang. Jadi setelah mendengarkan jawaban singkat yang diberikan oleh Anwar tadi, bapak tua tadi langsung bilang, itu alamat anak saya. Jadi saya ini punya anak perempuan, dan yang kamu baca tadi itu adalah alamat anak saya. Dan mendengar fakta tersebut, otomatis Anwar langsung rasa lega dong. Setidaknya pada waktu itu Anwar berpikir bahwa dia nggak perlu susah-susah lagi untuk nyari alamat tersebut. Jadi langsung ditanyalah sama Anwar, berarti patokan jalannya gimana Pak? Gitu. Dan akhirnya waktu itu bapak tua tadi menjelaskan kepada Anwar, kamu lurus saja menempuh jalanan ini. Jangan belok, dan ketika ada orang yang manggil untuk mampir, nggak usah diladeni. Pokoknya kamu terus aja sampai di ujung jalanan. Nah, rumah anak perempuan saya itu letaknya paling ujung dari jalanan tersebut. Dan nanti di ujung jalanan tersebut, nanti kamu akan ngelihat sebuah belokan yang menuju ke jalanan besar. Dari jalanan besar itu nantinya kamu bisa pulang.
Dan Anwar nggak tahu kenapa ketika bapak tua tadi menjelaskan tentang rute perjalanan tadi, beliau ini seperti menekankan kepada Anwar bahwa dia nggak boleh belok ke jalanan yang lain dan dia nggak boleh ngeladenin semisal dia ketemu sama orang-orang di tengah jalan yang mengajak dia mampir. Pokoknya Anwar ini disuruh hanya tetap fokus untuk jalan lurus menempuh perjalanan tersebut sampai ujung. Dan waktu itu Anwar nggak banyak bertanya, maksudnya kenapa saya nggak boleh belok? Kenapa saya nggak boleh ngeladenin kalau misalkan ada orang yang ngajak dia mampir gitu kan? Karena pada saat itu Anwar merasa bahwa, oh sepertinya nih bapak serius nih dengan instruksi yang dia berikan. Dan Anwar juga ngerasa segan kalau bertanya terlalu banyak. Jadilah pada saat itu akhirnya Anwar mengiyakan saja. Dan tidak lama setelahnya, pada akhirnya waktu itu bapak tua tadi mengatakan bahwa motornya Anwar ini sudah selesai dibenarkan. Jadi sudah langsung bersiap-siaplah Anwar ini untuk melanjutkan perjalanannya. Dia masukkan lagi sisa-sisa paketnya di dalam keranjang, kemudian dia pasang lagi kan keranjangnya di bagian belakang motornya. Ketika semua sudah selesai, Anwar juga sudah siap untuk menaiki motornya lagi. Pada saat itu akhirnya Anwar ini bertanyalah kepada bapak tua tadi, berapa biaya yang harus dia bayar. Tapi pada saat itu bapak tua tadi justru bilang kepada Anwar, kamu bayarnya nanti ke putri saya saja. Saya titipkan uang itu untuk kamu berikan kepada dia. Toh nanti kamu juga mau ke alamat dia kan untuk mengantarkan paket tadi. Jadi saya titip ya, saya amanatkan. Dan ketika mendengarkan pesan tersebut, pada akhirnya Anwar ini kayak mengangguk aja. Karena pada saat itu dia berpikir, oh mungkin bapak tua tadi memang sekedar pengen ngasih uang jajan kali buat putrinya. Jadi dia kepengen Anwar ini yang menyerahkan secara langsung. Which is itu bukan sesuatu yang aneh bagi Anwar. Kemudian sebelum Anwar akhirnya benar-benar pergi dari depan bengkel milik bapak tua tadi, ada dua hal yang diucapkan oleh bapak tua tersebut yang betul-betul tidak bisa dilupakan oleh Anwar bahkan sampai sekarang. Yang pertama adalah bapak tersebut bilang kepada Anwar untuk memberikan bayaran seikhlasnya Anwar saja. Jadi dia tidak mematokkan berapa uang yang harus Anwar bayarkan. Sebaliknya, pada saat itu bapak tua itu bilang kepada Anwar, berapapun uang yang kamu merasa mampu untuk membayar saya, sejumlah uang itu saja yang nanti kamu berikan kepada anak saya. Tidak usah pikirkan berapa jumlahnya, yang penting kamu ikhlas memberikan uang tersebut kepada saya dan putri saya. Dan yang kedua adalah hal yang diucapkan oleh bapak tua tadi. Kurang lebihnya adalah seperti ini. Nak, kamu itu anak laki-laki yang baik. Kalau nanti ada kesulitan hidup, dihadapi. Karena sesungguhnya nanti setelah ada kesulitan, Gusti Allah pasti akan memberikan kemudahan. Tidak perlu iri dengan kehidupan orang lain, karena sesungguhnya kehidupan setiap manusia itu sudah ditakar porsinya masing-masing oleh Gusti Allah. Dan yang terakhir disampaikan oleh bapak tua tadi kepada Anwar adalah, dia yakin bahwasanya perjalanan yang akan dilalui Anwar nanti bisa dilalui dengan mudah. Karena memang hatinya Anwar ini baik dan juga bersih. Dan mendengarkan hal tersebut sebenarnya Anwar juga agak ngerasa aneh. Maksudnya kayak ini nyambungnya ke arah mana gitu kan pada saat itu. Cuma ya sudahlah, waktu itu Anwar cuma berpikir bahwa semua yang diucapkan oleh bapak tua tersebut adalah sebagai sebuah pujian yang mungkin pada saat itu memang pantas diterima oleh Anwar untuk bisa memotivasi dirinya lagi menjadi lebih baik di masa depan. Akhirnya pada saat itu ya sudahlah, Anwar ini pamit kepada bapak tua tadi untuk melanjutkan perjalanan. Dan kata Anwar ketika laju motornya sudah semakin jauh meninggalkan bangunan geribik milik bapak tua tadi, dari kaca spionnya pada saat itu Anwar ini sempat melihat bagaimana sosok bapak tua tersebut mulai kembali melanjutkan kegiatannya tadi untuk menutup pintu dari bengkelnya. Dan waktu itu Anwar sempat kepikiran, ya ampun saya ngerasa bersalah banget ya, seharusnya bapak itu udah tutup dari tadi. Tapi saya justru memaksa bapak tersebut untuk tetap menyempatkan waktunya membenarkan motor saya. Dan karena rasa bersalah tersebutlah pada akhirnya Anwar ini sempat kembali merubah angka yang tadinya pengen dia kasih sebagai biaya dia membayar jasa bapak tua tadi membenarkan motornya. Ya jadi dia tambahin beberapa puluh ribu lah gitu. Sebagai ucapan terima kasihnya karena bapak tua tersebut kan sudah mau menolong dia malam-malam seperti itu. Dan disinilah kemudian keanehan-keanehan itu mulai dirasakan oleh Anwar. Jadi kata Anwar, ketika dia berjalan lurus melewati jalanan tersebut, suasananya kan sepi ya. Jadi sama sekali belum berubah tuh vibes jalanan yang dia lewati. Kanan kirinya masih banyak kebun-kebun, sepi, gak kelihatan ada rumah penduduk sama sekali. Bahkan semakin masuk ke dalam dari perjalanan tersebut, Anwar ini sudah sama sekali tidak melihat ada lampu jalanan yang berdiri di sisi dari jalanan itu.
Dan kalian harus ingat, kalau pada saat itu posisinya motor yang Anwar bawa itu bagian headlamp-nya itu kan mati karena rusak kan. Jadi satu-satunya cahaya yang bisa dia andalkan supaya orang bisa lihat kalau misalkan motor dia lewat atau dia bisa melihat keadaan yang ada di depannya itu berasal dari lampu sen yang masih bisa dinyalakan. Jadi kalian bisa bayangkan kalau misalkan pada saat itu di tengah malam, di tempat yang sepi, Anwar ini kayak mengalami keterbatasan penglihatan saja karena memang tidak ada sumber cahaya yang lain. Nah, sekitar 15 menit kemudian, kata Anwar, ketika dia berjalan, menyusuri jalanan tersebut secara lurus gitu kan, sesuai pesan dari Bapak Tua tadi, tiba-tiba saja pada saat itu Anwar ini seperti melihat cahaya yang berasal dari bagian belakang sebuah motor. Jadi kalau misalkan motor terlihat dari belakang kan ada lampu yang berwarna merah itu kan, lampu remnya. Nah, itulah yang terlihat oleh Anwar. Kayak seolah-olah motor itu kayak baru keluar dari sebuah belokan, kemudian berjalan lurus beberapa meter di depan motornya Anwar. Jadi memang pada saat itu situasinya Anwar ini bisa melihat dengan jelas lampu rem tersebut, tapi dia tidak bisa melihat struktur motornya. Karena memang waktu itu kan suasana gelap, dan lampu di motornya Anwar ini sama sekali tidak berfungsi. Cuma lampu sennya doang. Sedangkan yang namanya lampu sen kan sudah pasti tidak bisa terlalu terang dong, apalagi menjangkau jauh yang ada di depan sana. Dan ketika Anwar ini melihat kemunculan dari lampu rem milik motor lain tersebut, pada akhirnya Anwar ini sempat merasa lega juga. Karena waktu itu Anwar berpikir, oh akhirnya saya ada temen nih di jalan. Karena memang kan sejak awal dia sama sekali tidak berpapasan dengan kendaraan apapun. Jadilah pada saat itu Anwar ini sudah bertekad nih, saya ikutin aja nih motor dari belakang. Dan kata Anwar memang kondisinya ketika motor tersebut sudah diperbaiki oleh Bapak Tua tadi, gasnya itu lumayan enteng. Jadi sudah bisa dibawa agak cepet sedikit, cuma nggak bisa ngebut ya. Anwar juga masih takut. Maksudnya kalau misalkan dia nekat ngebut, takutnya tiba-tiba tuh motor mogok lagi, mana jalanan sepi banget gitu. Akhirnya pada saat itu Anwar memacu motor tersebut, ya sekira-kiranya dia aja lah kira-kira aman tuh lajunya. Sekitar kurang lebih 10 menit mengikuti motor tersebut dari belakang, waktu itu akhirnya Anwar ini kepikiran, saya susul aja deh motornya. Siapa tahu ketika saling sama-sama bersebelahan gitu, Anwar ini bisa nyapa orang tersebut, supaya nantinya orang tersebut kayak mau nemenin Anwar nih, biar barengan mereka jalannya. Karena jujur pada saat itu Anwar juga ngerasa takut, dia takut dibegal. Dan kalian tahu apa? Ketika kemudian Anwar ini berusaha untuk menaikkan gasnya sedikit, dia mau mengejar motor yang ada di depannya. Gak tahu kenapa pada saat itu Anwar justru merasa motor yang ada di depannya itu ikut ngebut juga. Jadi semakin Anwar ini ngebut ngejar, maka semakin ngebut juga motor yang ada di depannya. Jadi kayak gak mau dikejar tuh motor. Dan ketika beberapa saat mencoba untuk mengejar motor tersebut tapi gagal, pada akhirnya waktu itu Anwar berpikir, ya sudah deh, saya nggak mau nekat. Takutnya nanti mesin motornya jebol lagi. Jadi waktu itu Anwar kembali menurunkan gasnya. Dia jalan dengan kecepatan apa adanya saja. Dan anehnya ketika Anwar ini menurunkan gasnya, tiba-tiba saja laju motor yang ada di depannya juga melambat. Jadi pada saat itu Anwar ini kayak ngerasa aneh. Ini motor tahu kali ya kalau saya mau mengejar dia. Jadi ketika saya melambat, dia juga melambat. Tapi ya sudahlah, pada saat itu Anwar cuma berpikir, ya udahlah, yang penting ada temen aja di jalan. Meskipun memang pada saat itu mereka nggak bisa saling bersebelahan, nggak apa-apa. Dan kata Anwar, pada saat itu dia juga nggak terlalu ingat berapa lama waktu yang dia habiskan untuk terus mengikuti motor tersebut dari belakang. Hingga kemudian pada akhirnya dari jarak beberapa meter tersebut, Anwar ini melihat lampu rem dari motor tersebut kayak berbelok ke arah kiri. Dan pada saat itulah akhirnya Anwar ini baru sadar kalau misalkan di jalanan yang dia lalui tadi rupanya ada belokan juga ke arah lain. Dan karena pada saat itu pola pikirnya Anwar ini dia kepengen punya temen di jalan gitu kan, dia nggak mau sendirian juga. Dan dia merasa juga sepertinya orang itu tahu lah ya jalanan di sekitar sini, buktinya dia tahu harus belok kemana. Pada akhirnya waktu itu Anwar memutuskan untuk ikut belok dengan lampu motor yang dia ikuti tadi. Jadi posisinya Anwar ini ikut beloklah ke arah kiri gitu. Dan ketika kemudian Anwar ini sudah berbelok ke arah kiri, kata Anwar pada saat itu bulu kuduknya semua merinding, termasuk bulu kuduk saya. Jadi dia ngikut nih, tetap ngikutin tuh motor. Karena memang cahaya lampu dari rem motor tersebut masih kelihatan juga, jaraknya beberapa meter lah di depannya Anwar.
Tapi ketika sudah beberapa menit berlalu kan pada saat itu akhirnya Anwar ini keinget dengan pesan bapak tua di bengkel tadi. Bahwa Anwar ini nggak boleh ke distract ke arah yang lain. Karena Anwar ini harus hanya fokus aja lurus ke jalanan tersebut kalau misalkan dia mau nyampe ke alamat Putri dari pemilik bengkel tadi. Jadi pada saat itu Anwar ini kayak langsung ngerasa bersalah karena dia nggak ngejalanin perintah yang diberikan oleh bapak tua itu. Nah pada saat itu Anwar udah sempat melambatkan nih laju motornya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, setiap kali Anwar ini melambatkan motornya, maka motor yang ada di depannya tadi, cahaya merah dari rem tadi, itu ikut melambat. Dan saat itulah kemudian Anwar ini melihat ke arah depan dari jalanan yang sedang mereka lalui waktu itu. Pada saat itu kata Anwar dari kejauhan, dari cahaya lampu sen yang apa adanya tersebut, dia ini ngelihat jalanan yang ada di depan dia tuh kayak nanjak gitu loh guys. Jadi nanjaknya agak curam. Tapi setelah tanjakan tersebut, dia seperti nggak bisa ngelihat ada terusan jalan lagi. Nah waktu itu Anwar sudah langsung rasa, ada yang salah nih. Jadilah pada saat itu Anwar langsung ngerem, dia berhenti, tanpa pikir panjang lagi Anwar langsung putar balik. Maksudnya Anwar pada saat itu dia pengen melanjutkan perjalanan dengan posisi lurus. Dan kalian tahu apa ketika kemudian Anwar ini sudah selesai putar balik, posisinya pada saat itu dia baru pengen ngegas, tiba-tiba saja persis di depan motornya, jadi kayak beradu dengan moncong motornya pada saat itu, Anwar melihat ada lampu motor yang menyorot ke arah dia. Dan karena pada saat itu lampu tersebut menyorot ke arah Anwar, meskipun agak silau, pada akhirnya Anwar kan bisa melihat sosok apa yang sedang mengendarai motor yang ada di depannya waktu itu. Dan kata Anwar, sosok yang pada saat itu sedang menunggangi sepeda motor yang menghalangi jalannya Anwar adalah seseorang yang bagian lehernya itu sudah patah ke kanan. Jadi ketika Anwar ini melihat ke arah dia, posisinya lehernya itu begini loh. Dan pada saat itu tiba-tiba saja Anwar mendengar sosok tersebut bicara kepada dia. Yang kurang lebihnya ngomong seperti ini. Kenapa nggak lanjut ikuti saya? Dan kata Anwar ketika dia mendengar sosok tersebut bicara kepadanya, Anwar langsung membelokkan stangnya, dia langsung memacu gas motornya. Jadi meskipun pada saat itu jalannya geradakan gitu kan, dia tetap terabas itu jalanan sampai akhirnya dia ketemu belokan dan dia langsung pergi dari jalanan tersebut. Dia langsung berjalan lurus terus untuk menempuh jalanan itu seperti yang sudah sempat dipesankan oleh bapak tua tadi sebelumnya. Dan ketika Anwar ini sudah memasuki lagi jalanan lurus tadi, Anwar ini kan sempat ngelihat dari kaca spionnya. Dia ngerasa betul-betul bersyukur karena pada saat itu sosok yang ada di sepeda motor tadi tidak mengikuti dia. Kalian mau tahu nggak cerita dari sosok yang lehernya patah di sepeda motor tersebut? Kapan-kapan kita bahas ya. Dan kata Anwar ketika dia sudah berhasil menemukan jalan yang seharusnya dia lewati sejak awal, suasananya itu masih belum berubah, bahwa di kanan kirinya itu masih banyak pepohonan, kebun-kebun, tidak ada lampu penerangan sama sekali. Dan pada saat itulah, mungkin sekitar 10 menit kemudian, kata Anwar, dia mulai melihat seperti ada sekumpulan gadis-gadis muda yang sedang berdiri di pinggiran jalan. Jadi kata Anwar tuh gadisnya cantik-cantik banget. Kulitnya warnanya kuning langsat, kemudian rambutnya panjang, ada yang dibiarkan diurai, ada yang sebagian lagi rambutnya kayak dikepang dua gitu. Dan kesemua dari gadis-gadis tersebut seperti menggunakan kebaya, jadi kayak kebaya berukat, tapi di bagian dadanya tuh kayak sengaja ditonjolin gitu loh guys. Dan kata Anwar pada saat itu mungkin ya namanya laki-laki ya melihat hal seperti itu gitu kan, melihat seorang wanita cantik dengan kemolekan tubuh seperti itu, jujur saja Anwar ini sempat pengen berhenti karena hasrat lelaki dia pada saat itu sempat bangkit. Karena memang waktu itu gadis-gadis tadi seperti memberikan isyarat kepada Anwar supaya Anwar ini mau berhenti. Jadi Anwar itu sempat ngeliatin gitu. Dia udah pengen di dalam hatinya tuh kayak udah pengen, saya berhenti, kapan lagi nih ketemu gadis cantik kayak gini. Tapi ketika kemudian Anwar ini sudah sempat ingin mengerem sepeda motornya, tiba-tiba lagi waktu itu Anwar ini teringat dengan pesan bapak tua tadi. Jangan mampir kalau ada yang berusaha untuk manggil, jangan diladeni. Jadilah pada saat itu meskipun ngerasa sayang juga, kata Anwar, pada saat itu akhirnya Anwar ini memutuskan untuk kembali menaikkan gasnya. Jadi dia berjalan nih melewati kumpulan gadis-gadis tadi. Dan kalian tahu apa setelah beberapa meter kemudian Anwar ini berlalu dari titik di mana sebelumnya gadis-gadis tadi berkumpul, Anwar ini melihat dari kaca spionnya, kalian tahu, gadis-gadis tadi itu ngelompat ke atas. Jadi mereka ini kayak berubah menjadi semacam asap berwarna putih, tapi membentuk siluet seperti perempuan dengan rambut tebal acak-acakan ya. Mereka ini terbang ke masing-masing dahan pohon yang berbeda, kemudian duduk sambil ngayun-ngayunin kaki di situ.
Ngejeritlah Anwar pada saat itu, dia sampai nangis di jalan karena dia ngerasa takut yang bukan main. Karena pada saat itu dia baru sadar bahwa apa yang dilihatnya tadi itu bukan manusia. Dan dia tuh sampai mikir kalau misalkan tadi dia nggak inget pesan dari bapak tua tadi, apa yang akan terjadi sama dia di jalanan tersebut. Dan sekali lagi Anwar ini bersyukur karena pada akhirnya sosok perempuan tadi yang udah nangkring di atas pohon, nggak ada satupun di antara mereka yang mengejar keberadaannya Anwar. Dan kata Anwar, sebetulnya masih ada beberapa kejadian horor juga yang terjadi selama dia melalui perjalanan tersebut. Tapi memang tidak se-epic ketika dia ketemu sama pengendara motor tadi, sama sekumpulan gadis tadi. Ibaratnya setelah dia selesai melalui kedua cobaan tadi, hal-hal yang dia temui di depannya itu paling hanya kayak dia ngeliat sosok seseorang yang mirip dengan manusia itu berjalan dengan posisi punggung yang membalik ke belakang gitu. Kemudian beberapa kali di dalam perjalanan tersebut, Anwar ini melihat seperti bentukan pocong tapi tinggi, mungkin sekitar 2 meteran. Itu kayak lompat ke sana ke sini, ke sana ke sini. Cuma karena pada saat itu menurut Anwar keberadaan mereka seperti nggak ngeh gitu dengan adanya sosok Anwar di sekitar mereka. Jadi pada saat itu Anwar cuma bisa nangis ketakutan gitu sambil terus memacu motornya tanpa jeda. Untungnya tidak sampai setengah jam kemudian, kata Anwar, akhirnya dia dan motornya ini mulai memasuki sebuah kawasan yang mulai menunjukkan ada ciri-ciri pemukiman di sana. Jadi suasananya itu mulai agak berubah, pohon-pohon tinggi, semak belukar yang semula banyak memenuhi di bagian kanan dan kiri dari perjalanan yang Anwar lalui, pada saat itu sudah berubah seperti suasana bekas sawah yang tanahnya udah kering dan pecah-pecah. Kalian bisa bayangin nggak? Dan di atas tanah bekas sawah tersebutlah kemudian berdiri beberapa rumah. Jadi rumahnya tuh kayak berjarak satu sama lain. Dan di bagian depan dari rumah tersebut masing-masing memiliki kayak semacam bohlam berwarna kekuningan. Dan rumah-rumah yang ada di sana itu kayak sederhana banget, kata Anwar. Bahkan pada saat itu pagar yang ada di depan rumah mereka itu kayak terbuat dari batu kali yang ditumpuk-tumpuk gitu loh. Dan sesuai dengan apa yang dia ingat melalui pesan dari bapak tua tadi, bahwasanya rumah dari putrinya itu berada di paling ujung dari jalanan tersebut, pada akhirnya waktu itu Anwar ini nggak mau fokusnya terbagi kemana-mana. Meskipun sebelumnya dia melewati beberapa rumah, di mana di depan dari teras rumah tersebut seperti ada orang yang berdiri kemudian melihat ke arah Anwar. Jadi Anwar itu kayak berusaha untuk cuek dengan itu semua, dan dia betul-betul hanya menuju ke rumah terakhir yang dia lihat. Dan benar saja kata Anwar, ketika akhirnya dia sudah melalui beberapa rumah gitu kan di kawasan tersebut, akhirnya dia sampailah di rumah yang paling ujung, di mana tidak ada tetangga lain, tidak ada rumah lain yang berdiri setelahnya. Dan pada saat itulah Anwar langsung menghentikan motornya. Dia mengambil paket yang memang harus dia antarkan ke rumah tersebut kan, dan dia berjalan dengan terburu-buru menuju bagian depan dari pagar rumah itu. Dan kata Anwar, entah kebetulan atau apa, ketika kemudian Anwar ini pengen masuk ke bagian dalam dari gerbang rumah itu ya, tiba-tiba saja Anwar ini melihat ada seorang gadis cantiknya luar biasa itu keluar dari pintu utama rumah tersebut. Dan kata Anwar, sebetulnya kalau harus dijelaskan dengan kata-kata bagaimana sih sosok rupa dari gadis yang pada saat itu menemuinya, dia tuh nggak bisa ingat mukanya kayak gimana. Dia nggak bisa mendeskripsikan. Satu-satunya hal yang dia ingat pada saat itu adalah gadis itu cantiknya luar biasa. Tutur bahasanya halus, sopan luar biasa. Dan ketika kemudian Anwar sudah bertemu dengan gadis tadi, pada akhirnya Anwar memberikanlah paket tersebut. Jadi dia sengaja nggak mau basa-basi dulu, karena dia pengen cepet-cepet pulang dari sana. Dan ketika menerima paket yang diberikan oleh Anwar, kata Anwar pada saat itu gadis tersebut sempat tersenyum. Kemudian dengan suaranya yang sangat pelan, dia ngomong kepada Anwar yang kurang lebih isinya seperti ini. "Terima kasih ya mas, maaf sudah merepotkan. Biasanya nggak ada loh kurir yang bisa menemukan alamat saya." Dan pada saat itu Anwar cuma senyum doang. "Nggih mbak." Dan tidak lama Anwar pun teringat dengan sejumlah uang yang memang harus dia berikan kepada gadis tadi sebagai perwakilan dari bapak tua pemilik bengkel tersebut. Dan memang pada saat itu posisinya uang yang ingin diberikan oleh Anwar kepada gadis itu sudah dia lipat dengan rapi. Jadi Anwar bilang, dia tidak mau menyebutkan secara detail nominal jumlahnya berapa, tapi yang jelas uangnya waktu itu terdiri dari 2 lembar. Nah, 2 lembar itu dia lipatkan, kemudian dia berikan kepada gadis tadi. Dan Anwar pun menjelaskan secara singkat kepada gadis tadi bahwa itu adalah uang yang sebelumnya ingin dia bayarkan kepada bapak tua pemilik bengkel tadi. Tapi bapak tua tersebut berpesan kepada Anwar untuk memberikan uang tersebut kepada putrinya, yaitu gadis tadi.
Dan gadis tersebut langsung tersenyum, dia mengangguk dan menerima uang pemberian dari Anwar. Dan kata Anwar, ketika uang yang dia berikan pada saat itu sudah sampai di dalam genggaman tangan dari gadis itu, tidak lama setelahnya gadis tersebut langsung membuka lipatan uang tadi dan memisahkan satu lembar untuknya. Sementara satu lembar yang lain itu dia berikan lagi kepada Anwar. Jadi dibalikin nih selembarnya kepada Anwar. Dan pada saat itu Anwar ngerasa bingung dong, kenapa uangnya dibalikin sama saya? Apakah kurang banyak atau seperti apa gitu kan? Akhirnya pada saat itu gadis tadi ini bilanglah kepada Anwar, Bapak menyuruh saya untuk mengembalikan separuh dari uang yang Mas berikan kepada saya sebagai bayaran. Bapak juga berpesan supaya Mas menyimpan uang ini nantinya sebagai kenang-kenangan. Bahkan tidak hanya sampai di sana saja. Gadis tadi juga mengatakan kepada Anwar bahwa sewaktu-waktu nanti ketika Anwar ini merasa kesulitan di dalam hidup, maka Anwar ini boleh menggenggam uang yang menjadi kenang-kenangan dia dan bapaknya untuk bisa mendapatkan keberuntungan. Dan awalnya Anwar ini hanya menganggap bahwa ucapan dari gadis tersebut hanya sekedar basa-basi doang lah ya. Meskipun pada saat itu Anwar sempat merasa terpesona dengan kecantikan gadis tersebut, tapi waktu itu Anwar ini kayak masih terjaga kewarasannya bahwa dia pengen cepat-cepat pulang dari tempat itu. Jadi setelah paketnya sudah dikasih, kemudian uang tersebut dikembalikan dengan bahasa-bahasa tadi, pada akhirnya ya sudah, Anwar menerima kembalian uang tersebut, dia melipatnya dengan rapi, kemudian dia masukkan lagi ke dalam dompetnya, dan waktu itulah tanpa diminta, gadis tadi langsung menunjukkan jalan kepada Anwar. Jalan yang kira-kira bisa ditempuh oleh Anwar untuk kembali ke jalanan utama, supaya Anwar ini bisa kembali pulang ke rumahnya. Jadi memang betul kata Anwar, setelah semuanya selesai pada saat itu, jalanan yang semula dia rasa tidak terlihat nih, betul-betul nggak ada jalanan nih awalnya di sebelah dari rumah gadis tersebut. Ketika kemudian Anwar ini naik lagi ke motornya, kemudian ditunjukkan arah jalan oleh gadis tadi, itu tiba-tiba aja nongol sebuah belokan menuju jalanan yang lumayan besar di depan mereka. Jadi pada saat itu sambil agak merinding juga, Anwar ini berterima kasih lah sama gadis tadi. Makasih ya Mbak, saya permisi ya Mbak, Assalamualaikum. Dan sambil berlalu pada saat itu Anwar ini ngedenger gadis tadi menjawab, Waalaikumsalam, hati-hati ya Mas. Dan kalian tahu apa ketika kemudian Anwar menempuh jalanan yang sebelumnya ditunjukkan oleh anak gadis tadi, pada akhirnya sekitar 20 menit kemudian Anwar ini kembali bisa merasakan atmosfer lalu lintas jalanan yang sebenarnya. Jadi pada saat itu akhirnya Anwar ini kembali bisa melihat lampu-lampu jalanan yang terang. Dia kembali bisa melihat beberapa kendaraan yang berlalu lalang di sekitarnya. Dari kejauhan dia bisa melihat ada lampu-lampu dari pemukiman. Dan pada akhirnya waktu itulah Anwar ini tersadar bahwa sepertinya tadi dia sedang menempuh sebuah perjalanan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Dan singkat cerita, kata Anwar, ketika dia sudah sampai di rumah, dia kembali menjalani hari-harinya seperti biasa. Dia memang menyimpan uang yang dikembalikan oleh bapak tua tadi melalui anak gadisnya itu di dalam dompet. Jadi dia lipat dengan rapi uang tersebut, kemudian dia selipkan di dalam dompet dia yang waktu itu memang sudah lusuh. Dan Anwar bilang semenjak kejadian tersebut, entah bagaimana Anwar merasa bahwa ada perubahan yang signifikan terhadap kehidupannya, terutama di bagian finansial. Jadi setelah kemudian Anwar ini bekerja sebagai seorang kurir gitu kan ya, kurir paket di ekspedisi tersebut, tiba-tiba saja Anwar ini seperti sering mendapatkan kesempatan yang mengajaknya kerjasama untuk melakukan sesuatu hal. Hingga akhirnya kemudian Anwar ini memberanikan diri untuk ikut dalam sebuah kerjasama dan kerjasama tersebut berhasil. Dan sekarang nih posisinya Anwar ini sudah menjadi salah seorang bos franchise gitu, yang bisa dibilang sudah berhasil dengan kehidupannya. Dan Anwar sama sekali tidak tahu apakah pada saat itu kemudahan-kemudahan yang didapatkannya dalam kehidupan, utamanya dalam hal finansial, ada hubungannya dengan uang kenang-kenangan yang dia dapatkan dari perjalanan misteriusnya pada saat itu atau tidak. Tapi di dalam ceritanya, Anwar menggarisbawahi bahwasanya satu-satunya tujuan dia sampai saat ini tetap menyimpan uang yang dia lipat tadi di dalam dompetnya, itu bukan karena dia menganggap uang itu sebagai jimat. Karena Anwar ini hanya ingin mengingat uang tersebut sebagai kenang-kenangan yang pernah dia dapatkan dari seorang bapak tua yang sempat memberikannya sebuah motivasi untuk bisa hidup lebih baik lagi di masa depan. Dan Anwar sendiri bilang bahwa uang tersebut menjadi satu-satunya barang bukti yang bisa membuat Anwar ini merasa yakin kalau perjalanan misterius dia pada saat itu bukanlah sekedar mimpi atau omong kosong belaka. Karena Anwar tahu, semisal dia menceritakan perjalanannya pada saat itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, mereka nggak akan percaya.
Dan keberadaan uang tersebut seperti menjadi satu-satunya hal yang bisa membuat Anwar ini merasa waras dengan segala sesuatu yang sudah pernah dia lalui beberapa tahun yang lalu. Bahwa hal tersebut benar-benar terjadi di satu hari di dalam kehidupannya. Dan kata Anwar, ketika kemudian dia sudah mulai menjadi seorang pengusaha gitu kan, dia sudah mulai bisa membalas budinya kepada Ibu Halimah yang selama ini membantu dia. Dia juga mengajak sosok Ardi ini untuk bekerja dengan dia juga. Pokoknya Anwar ini berusaha untuk memuliakan semua orang-orang yang sebelumnya selalu membantu dia dalam segala keadaan. Dan Anwar juga bilang di dalam ceritanya bahwa sekitar setahun setengah setelah Anwar ini merasakan kehidupannya mulai berubah menjadi lebih baik, pada saat itu Anwar ini sempat bermimpi didatangi oleh sosok bapak tua tadi. Jadi di dalam mimpinya, bapak tua tersebut seperti memberikan pesan agar Anwar ini sering-sering memberikan kayak semacam santunan kepada anak yatim piatu ataupun orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitarnya Anwar, supaya rezekinya Anwar ini lebih lancar dan lebih berkah. Dan semenjak hari tersebutlah Anwar semakin rajin untuk menyisihkan sebagian pendapatannya kepada orang-orang yang memang tidak mampu yang ada di sekitar dia. Dan ya, demikianlah keseluruhan dari kisah kiriman dari salah satu teman kita yang ingin disebut namanya sebagai Anwar. Terlepas kalian akan percaya atau tidak dengan perjalanan misterius yang sempat dialaminya dalam satu malam tersebut, itu sudah menjadi hak kalian ya. Karena seperti yang selalu saya katakan kepada kalian, bahwa pengalaman supranatural yang dimiliki oleh seseorang itu memang sulit untuk bisa dipercaya oleh orang-orang yang belum pernah merasakan. Tapi terlepas dari itu semua, saya harap ada pembelajaran penting yang bisa kalian semua ambil dari setiap cerita yang kita dengarkan. Dan khusus dari ceritanya Anwar kali ini, mungkin pembelajaran paling penting yang bisa kita ambil adalah jangan pernah lelah untuk menjadi orang yang baik. Meskipun terkadang kita ngerasa hidup ini nggak adil sama kita. Meskipun kita ngerasa kayak, kok kita nggak mendapatkan balasan yang setimpal ya atas kebaikan yang sudah kita berikan kepada orang lain. Kita harus percaya bahwa yang namanya semesta itu bisa menangkap energi baik yang kita berikan terhadap sesama. Dan nantinya energi baik itu akan kembali lagi kepada diri kita. Mungkin kembalinya tidak dalam waktu yang singkat, tapi percayalah yang namanya karma baik itu akan selalu datang menghampiri kita, baik itu di masa kita hidup ataupun nanti di masa anak cucu kita ini berkembang. Jadi selama semesta itu ada, yang namanya perputaran energi juga pasti ada. Dan percayalah, insya Allah, apapun kebaikan yang pernah kita lakukan terhadap orang lain, itu pasti akan dibalikkan lagi oleh Gusti Allah kepada kita melalui berbagai macam cara ataupun perantara. Dan satu hal lagi, seperti apa yang disampaikan oleh Anwar sebelumnya, bahwa kita harus selalu percaya kalau apapun yang terjadi di dalam kehidupannya kita, itu semata-mata terjadi karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Tuhan yang Maha Esa. Baik itu rezeki, jodoh, maut, bahagia, sedih, itu semata-mata datang karena memang sudah diizinkan oleh Gusti Allah terjadi pada diri kita. Jadi cukup anggap perantara tersebut sebagai perantara dan anggap cara yang datang tersebut hanya sebagai cara. Jangan anggap mereka lebih dari itu. Karena sesungguhnya yang paling berkuasa dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat itu hanyalah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bukan yang lainnya. Dan ya, percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan kisah ini, maka jadikan kisah ini sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya dengan kisah ini, maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih untuk Anwar yang sudah mengirimkan ceritanya. Semoga saat ini Anwar sudah menjalani kehidupannya dengan bahagia, selalu berada di dalam lindungan Tuhan. Dan terima kasih sudah berbagi kepada kita semua tentang pembelajaran hidup yang sangat berharga. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.